gereja untuk sekolah minggu, tapi kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau tetap mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau tetap bersuka cita. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini karena Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah bersama. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh selalu bersuka cita dalam segala keadaan, sehingga kami boleh merasakan kasih setiamu setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan yang tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau nyanyi apa Kakak Tabita? Oke, kita mau menyanyi Kudaki-daki. Siap-siap ya, semua harus pakai gerakan yang semangat. Sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Semuanya sikap doa yang baik ya. Yesus
Amin. Salam anak-anak, gimana kabarnya? Saya percaya pagi ini anak-anak sudah siap untuk menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita sama-sama kita saksikan firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah
firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kita sudah menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, apa yang kita bisa pelajari dalam firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama, yaitu tentang ketaatan. Akibat Yunus tidak taat, Yunus harus menerima konsekuensi daripada ketidaktaatan itu, menerima akibat dari ketidaktaatan itu. Nah, makanya anak-anak juga harus menjadi anak-anak yang taat, yang nurut kepada Allah. Nurut kepada Allah berarti melakukan firman Tuhan. Nurut kepada mama papa juga melakukan apa yang diperintahkan oleh mama papa di rumah. Nah, akibat kalau anak-anak tidak taat, nanti anak-anak juga akan menerima akibatnya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Yaitu tentang bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan panjang sabar. Nah, karena Allah itu kasih, ketika Yunus tadi tidak taat, tapi ketika Yunus mau meminta ampun kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Allah tidak jadi menghukum Yunus, tapi Allah mengasihi Yunus dan tetap memakai Yunus. Yang kedua, ketika bangsa Niniwe yang Allah mau hukum, tapi ketika bangsa Niniwe juga mau bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan kasih-Nya, mengasihi bangsa Niniwe dan tidak jadi menghukum. Nah, itulah yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Kalau kita menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan guru, dan kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih, maka berkat-berkat Allah akan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan baca bersama-sama tentang ayat hafalannya, yaitu di Yunus pasal yang kedua, ayat yang kedua-a. Yunus pasal yang kedua, ayat 2a. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Nah, anak-anak harus menghafal firman Tuhan ini, menghafal ayat hafalannya, dan sekian cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Inilah firman Tuhan pagi hari ini, dan kita akan tutup dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Dan kami bersyukur
kami punya Allah yang penuh dengan kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saatnya kita memberi persembahan untuk Tuhan. Masukkan ke amplop, titipkan sama Papa Mama. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus